Puji nama Tuhan, shalom semuanya, shalom shalom, apa kabarnya? Apa kabarnya? Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa juga dong untuk Tuhan kita yang hebat. Sama-sama aku ajak semuanya untuk sama-sama kita bangkit berdiri, siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, sebelum itu mari sama-sama siapkan setiap hatimu dan sama-sama kita berdoa pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik untuk setiap keberadaan kami sampai dengan pada saat ini. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna dan ajaib dalam kehidupan kami yang Kau kerjakan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Dan pada hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau Tuhan yang beracara bagi setiap kami. Biar hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan dari tempat ini. Biar terdengar pujian penyembahan yang manis di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, mungkin juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, semuanya bersuka cita, amin. Boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Come on. Hey. Sama-sama kita menari untuk Raja yang luar biasa. Yang mau joget jangan malu-malu. Ayo mari sama-sama naikkan pujian ini bersama, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku, amin, membuatku bahagia. Mana suaranya, katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir tiap saat hatiku, amin. Bersamamu Yesusku, bersama kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya menari untuk Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi kami naikkan pujian. Mari sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuat kami bahagia. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira. Bersamamu Yesus, mari menari bersama, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Semuanya bergembira karena Tuhan, amin. Semuanya bersukacita karena Tuhan, amin. Boleh teman-teman semuanya aja katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir hatiku bersama. Mari semuanya menari untuk Tuhan, kanan kiri, asik. Mari semua
lagi. Teman-teman aja katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir, amin. Hatiku bergembira bersamamu. Kanan kiri ke depan, kanan kiri ke depan. Mari semua, amin. Bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Dalam menari bergembira, oh, menari sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira Tuhan, menari sukacitaku dalam Kristus. Memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita, amin. Masih semangat semuanya, amin. Boleh dong berikan tos kepada kanan kirimu dan katakan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk mempermuliakan nama Tuhan dari tempat ini. Come on, let's praise Him. Kami puji, kami sembah. Mari sama-sama dengan segenap setiap hatimu katakan pujian ini bersama. Come on, say. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Mari sama-sama katakan, keselamatan bagi kami. Lebih lagi suaranya. Dan bertata kami pada anak bela pujian, kekuatan pujian, hormatan, biar kemuliaan selamanya. Come on, say. We praise you, Lord. Lebih lagi kami angkat pujian kami. Mari sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kami nyatakan, menyatakan. Come on, katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada, amin, pujian dan kekuatan, hormatan, kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi kami katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama katakan, keselamatan bagi yang duduk, yang bertahta Tuhan. Anak domba bela pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba,
kemuliaan, kemuliaan baginya, kemuliaan. One more time say, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Sorai-sorai tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat. Amin. Semuanya bersuka cita, amin. Boleh sekali lagi berikan tos kepada kanan kirinya, katakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Siapkan setiap hatimu untuk kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang luar biasa Tuhan. Punya Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami naikkan sembah, pujian, syukur yang termulia. Hanya bagi nama Yesus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hatimu katakan pujian ini bersama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan, bukan sebagai hakim dunia, hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih
kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur. Kami puji, kami sembah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, hanya darah Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku dan lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kami nyatakan ingat kasih-Nya yang ingat kasih-Nya. Saya mengundang hambanya Besar Evi untuk berfirman Tuhan pada setiap kita pada hari ini. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kami berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita, Raja atas segala Raja, Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat indah. Kalau hari ini kami bisa berkumpul dalam keadaan baik, keadaan sehat, kami tahu, kami percaya sepenuhnya karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami datang dengan kerendahan hati dan rasa haus dan lapar untuk belajar isi hati Tuhan, untuk ngalamin Tuhan, untuk diubahkan kuasa Tuhan. Maka itu Roh Kudus, kami berdoa agar setiap benih firman ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Dan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. Dipersilakan buat duduk teman-teman semuanya. Shalom semuanya. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semuanya ya. Last week baru berbagi firman buat teman-teman. Senang hari ini bisa memiliki kesempatan kembali, dipercaya kembali untuk berbagi firman. Aku mau ucapkan thank you untuk Pastor Iwan, Pastor Yolanda untuk kepercayaannya. It's such a great honor. Dan aku percaya seperti biasa pasti hari ini Tuhan akan berkati kita lewat firman. Amin. Dan saya paling suka gereja yang semangat teman-teman. Jadi seperti biasa, aku pengen ajak kita sebelum mulai, kita tes semangatnya sama-sama, kita respon semangatnya ya. Kita respon sama-sama. Ada amin? Ada tepuk tangannya? Ada haleluya? Jadi kita yang semangat ya sepanjang pembahasan firman. Nah teman-teman, hari ini aku mau mulai dengan sedikit cerita teman-teman. Dulu waktu aku SMA, aku itu pernah diundang sama teman aku pesta ulang tahun. Teman-teman di sini ada yang senang datang ke pesta ulang tahun? Senang? Pesta ulang tahun? Senang? Gak ada yang suka. Sukanya ibadah gereja ya sukanya ya. Hebat emang ya. Oke, jadi waktu itu aku ikut pesta ulang tahun teman aku dan singkat cerita, pesta ulang tahunnya ini banyak games. Ya kan kita suka ya kalau misalnya ada birthday party dan banyak gamesnya, kita suka ya teman-teman ya. Apalagi kalau gamesnya ada kado, bener gak? Ada hadiahnya. Apalagi kalau kadonya gak celeng-celengan, melainkan kadonya adalah iPhone. Seru gak main game hadiahnya iPhone teman-teman?
Seru nggak? Nggak seru ya? Oh seru ya, kirain maunya perjamuan kudus doang. Oh iPhone juga mau ternyata ya. Nah jadi anggapannya wah hadiahnya iPhone teman-teman. Dia keluarin kotak iPhone masih diplastikin, masih disegel. Wah kita semua orang-orang yang hadir ngiler semuanya kan. Akhirnya saya ikutan main juga teman-teman. Saya ikutan main juga dan coba tebak saya menang atau kalah? Ih imannya kalah buat saya. Tapi benar jawabannya Pak, saya kalah Pak. Ya, saya kalah ternyata. Ternyata yang menang adalah teman saya yang namanya Evi. Saya bukan Evi, saya Revi. Teman saya namanya Evi dan dia yang menang. Dia dapat hadiah iPhone tersebut. Wah, seneng banget ya. Bisa bayangin gak seberapa senengnya si Evi. Pas dia dapat kotak iPhone itu, dia buka plastiknya. Dia buka segelnya, dia buka kotaknya. Dan ternyata dalamnya tulisan cuman bercanda. True story ini. Ternyata dalamnya nggak ada iPhone-nya. Cuman kotaknya iPhone. Tapi dalamnya kosong, zong, nggak ada iPhone-nya. Ya dia ketawa-ketawa tapi agak kecewa juga kan. Nah kenapa sih aku cerita ini? Karena aku pengen ingetin pada setiap dari kita, ketahuilah yang Tuhan pengen dari hidup kita. Bukan sekedar ketaatan atau berbuat baik atau berbuat benar. Melainkan motivasi dalamnya juga harus benar. Karena Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. If you love me, you will obey my command. Kalau engkau sayang sama aku, kamu cinta sama aku, ya kamu taati perintahku. Ternyata Tuhan pengen kita taat, melakukan kebaikan dan kebenaran. Motivasinya harus terdorong oleh kasih, cinta, love. Buat apa kamu taat berbuat baik, tapi ternyata motivasinya salah. Tuhan juga gak sungguh-sungguh disenangkan. Tuhan ngelihat bukan cuma yang nampak di luar, tapi apa yang ada di dalam hati. Orang gak lihat sih, tapi Tuhan ngelihat. Maka itu hari ini kita mau belajar firman sama-sama tentang motivated by love. Dimotivasi oleh kasih. Boleh gak kita sama-sama angkat tangan kanan, semuanya angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, didorong kasih ya bro, ingat. Nah jadi yang pertama yang aku pengen bahas hari ini, adalah kesalahan orang-orang seringkali bukan termotivasi oleh kasih, melainkan termotivasi oleh berkat. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih perumpamaan dulu waktu saya zaman-zaman kuliah, kebetulan saya kuliah di Amerika waktu itu. Dan di sana biasanya kita college 2 tahun, habis itu baru kita transfer ke universitas buat 2 tahun. Karena college biasa lebih murah, kita college dulu 2 tahun, nanti nilai kita di college dan juga esai kita akan menentukan bisa masuknya ke universitas yang mana. Dan tentu kita berharap universitasnya yang bagus, ya kan? Jadi singkat cerita setelah kita kelar 2 tahun, udah mau kelar college, waktu itu kita semua lagi deg-degan menunggu jawaban kita bisa masuk kampus atau universitas yang mana. Ada seorang teman aku, kita sebut aja namanya Mawar ya misalnya ya. Si Mawar bilang gini, Ref, mau nggak kita komsel yuk? Kita ngumpul bareng-bareng anak-anak Indonesia dan kita sama-sama berdoa supaya kita dapat kampus yang bagus. Saya bilang, wah boleh tuh, yuk saya ikut. Kita janjian jam 6, tapi ternyata ketika saya datang jam 6, coba tebak, udah rame atau masih kosong? Ih, kok pada tahu banget sih? Tradisi Indonesia ya biasa ya. Masih kosong, teman-teman. Ya udah saya nunggu dan ternyata 7:30, ya 1,5 jam ngaretnya, baru kekumpul tuh orang-orangnya. Rame banget ternyata. 20-an orang yang datang. Wih saya kaget. Biasa tuh kalau komsel paling cuma 4 orang, 5 orang, ini 20 orang. Wih luar biasa nih, pada semangat komsel saya pikir seperti itu. Singkat cerita, ketika dimulai praise and worship, si Mawar nyanyi dan ternyata dari 20 orang yang nyanyi cuma bertiga. Saya, Mawar dan 1 orang lagi. Jadi yang lain diem doang, gak ada yang nyanyi. Udah kelar nyanyi, si Mawar mulai dengan mengatakan, yuk kita sharing yuk, berbagi, belajar firman apa akhir-akhir ini, ada pengalaman apa sama Tuhan akhir ini. Dan ternyata semuanya hening. Gak ada yang bercerita, gak ada yang kesaksian, semuanya diem aja. Lalu gak lama kemudian salah satu teman saya tiba-tiba ngomong seperti ini. Loh kita kan ngumpul cuman mau berdoa supaya dapat universitas yang bagus kan? Ngapain sih sharing-sharing? Lagian udah malam nih. Yuk cepetan kita doa aja supaya diberkati dapat kampus yang baik. Habis itu yuk kita pergi makan. Terus yang lain ada yang nyeletuk.
iya nih udah jam segini, nanti restorannya keburu tutup. Udah yuk, buruan kita doa, terus kita berangkat pergi makan. Yang lain mulai ngomong seperti, iya yuk cepetan yuk, abis itu kita makan. Akhirnya si Mawar bilang, ya udah deh karena pada udah lapar, yuk kita tutup di dalam doa. Revi, kamu yang doain ya buat kita semua. Dan jujur aja waktu itu teman-teman, di hati saya rasanya berat banget. Saya merasa sedih karena ternyata mereka semua datang cuman mau minta berkat dari Tuhan, tapi gak ada yang mau dengar tentang Tuhannya. Mereka cuma datang kepengen dapat berkat, dapat kampus yang baik. Tapi ketika yang namanya dengar tentang Tuhan, mereka mikir, lama buang-buang waktu, kita pengen makan aja. Di situ aku sedih. Jadinya di sana aku beraniin diri, aku bilang kepada teman-temanku, kenapa sih kita datang cuman mau minta berkat, tapi gak mau ada yang dengar firman atau kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Apakah kita cuman anggap Tuhan sebagai jin dalam botol, atau kita beneran sadar dia adalah juru selamat yang udah nyamatin kita. Akhirnya di sana si Mawar bilang, iya juga ya yang Revi bilang, yuk kita sharing dulu lah sebelum tutup. Mawar sharing, saya sharing, satu orang lagi sharing, baru akhirnya kita tutup doa. Nah tapi intinya apa sih teman-teman yang aku mau sampein? Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang cuman pengen berkat Tuhan tapi gak mau pribadi Tuhannya. Do you love God or just His gifts? Kamu sayang Tuhannya atau cuman berkat-berkatnya doang? Karena kalau misalnya kita lihat di dalam Alkitab teman-teman, di Yohanes 6 ada kisah yang menarik. Waktu itu diceritain ada 5.000 laki-laki yang kelaparan gak ada makanan. Dan Tuhan Yesus lakuin mukjizat kasih makan mereka. Pakai apa, ada yang ingat? Roti, betul dek. Roti dan apa? Ikan, betul dek. Paling pintar di sini ya. Kita kasih tangan yuk. Roti dan ikan. Rotinya berapa dek? 5. Ikannya berapa dek? Pintar. Dahsyat nih emang. Nah, jadi Tuhan Yesus lakuin mukjizat. Kita semua tahu ya anggapannya mukjizat tersebut. Mereka makan sampai kenyang. Tapi banyak yang gak tahu kisah kelanjutannya. Ternyata kalau kita lanjutin, dibilang Tuhan Yesus dia pergi nyebrang danau sama murid-muridnya. Terus 5.000 orang ini mulai sadar, Yesusnya udah hilang nih, gak ada di tengah kita. Ayo kita cari Yesus. Mereka cari Yesus, niat loh. Mereka juga nyebrang danau cari Yesus terus ketemu. Pas ketemu, Tuhan Yesus bukannya muji mereka, melainkan Tuhan Yesus malah bilang gini, kukatakan kepadamu, sesungguhnya kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda dariku, melainkan karena kamu makan roti itu dan jadi kenyang. Kukatakan padamu jangan bekerja cuma buat roti atau makanan dunia yang akan binasa. Tapi bekerjalah untuk roti hidup, makanan rohani yang bisa memberikan hidup kekal. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan satu halaman panjang Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah roti yang dibutuhin manusia. What you need is me. Yang kamu butuh tuh sebenarnya aku. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus bilang aku gak mau kasih kamu roti lagi hari ini. Yang aku mau tawarin adalah diriku. Tapi ternyata Alkitab bilang gini. Banyak orang yang mengatakan ajaran ini keras. Siapa yang bisa mendengarnya? Dan mulai dari sana banyak pengikut Yesus yang meninggalkan dia dan gak lagi ikut Yesus. Wah, pas saya baca saya kaget, saya baru tahu ternyata orang-orang yang dapat mukjizat 5 roti 2 ikan itu banyak yang ninggalin Yesus. Karena dari awal yang mereka incar cuman berkat materinya. Pas Yesus tawarinnya adalah dirinya, banyak yang gak mau, banyak yang gak suka. Sama, kalau kita ikut Tuhan cuman karena mau berkatnya, ketika berkatnya belum datang atau enggak dikasih atau doa kita dijawab tidak dengan Tuhan, kita mulai kecewa, enggak mau ikut Tuhan lagi. Banyak loh yang kayak gitu. Contoh, misalnya pernah enggak di sini ada yang berdoa bilang ke Tuhan, Tuhan aku suka sama dia, boleh enggak dia jadi pacar aku? Pernah doa kayak gitu teman-teman? Gak ada. Cuma Pastor Jeki doang, kita berdua doang. Yang lain gak pernah doa kayak gitu ya ternyata. Pada gak berdoa nih pas pilih pasangan. Pas kita berdoa pernah gak udah doa minta misalnya si Nancy misalnya kan. Nancy tahu-taunya gak mau sama kita. Maunya sama si Kevin misalnya. Pernah alamin itu teman-teman? Kita doang, yang lain mah diterima semua cintanya Pastor kelihatannya. Ya anggapannya kita pernah gak kayak gitu, mungkin pas kayak gitu kita kecewa. Dan ada orang-orang yang seperti itu kecewa gak mau ikut Tuhan lagi. Ya Tuhan, aku udah minta dia, kok kamu gak kasih dia ke aku? Contoh lain, kita pernah ujian,
Kita berdoa Tuhan supaya aku dapat bagus. Ternyata nggak dapat bagus, dapatnya merah. Kecewa, merasa udahlah ngapain doa lagi minta ke Tuhan. Ada orang-orang yang kepengen, mungkin ada yang namanya masalahnya dapat terobosan. Kita udah doa, masalahnya masih ada 1 tahun. Ada orang-orang yang kecewa jadi ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena dari awal mereka ikut Tuhan bukan untuk Tuhannya, cuman buat berkatnya. Pas berkatnya belum datang, dengan cepat mereka ninggalin Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Tapi sadari bahwa Tuhanmu, Dia adalah Tuhan yang punya rencana indah buat hidupmu. Kalau Tuhan jawab enggak sama permintaanmu, Tuhan antara kasih apa yang kamu minta atau Dia bakal kasih yang lebih baik dari yang kamu minta. Makanya kuncinya kalau misalnya berkatnya belum datang, ya udah tetap sabar, tetap percaya, nanti pasti ada yang lebih baik. Amin. Yang cintanya ditolak, tetap ikut Tuhan. Percaya akan ada pasangan yang lebih baik. Betul Pastor Jackie? Amin ya kan. Nah kita lanjut lagi ya. Jadi ada yang ninggalin Tuhan karena berkatnya belum datang. Tapi ada juga yang ninggalin Tuhan setelah berkatnya datang. Contoh, kita lihat Alkitab waktu itu diceritain ada 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta enak gak? Enak gak? Gak enak ya sakit kusta. Jadi mereka ini datang kepada Yesus dan mereka bilang, Yesus, milikilah belas kasihan buat kami. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, oke, kalian pergi kepada imam, tunjukkan dirimu. Mereka taat. Mereka ikutin arahan Tuhan Yesus, mereka jalan ke arah imam dan di tengah perjalanan, miracle happen. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba kusta mereka hilang, mereka sembuh. Tapi menariknya dibilang, dari antara 10 orang ini, cuman ada 1 yang balik ke Yesus, sujud dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus bertanya, loh bukannya tadi ada 10 orang yang sembuh? Kok cuma 1 yang balik dan menyembah Tuhan? Mana 9 yang lainnya? Nah sama, di dalam hidup ini banyak orang punya iman buat minta berkat sama Tuhan. Tapi pas berkatnya udah dapat, gak semua orang loh tetap mau ikut Tuhan. Ada juga yang udah dapat berkat, udah lupa sama Tuhan. Contoh, saya punya beberapa kenalan, dulu pas masih jomblo, pelayanan di gerejanya luar biasa. Dia pelayanan WL, usher, guru sekolah minggu, semuanya dia pelayanan. Tapi ketika udah punya pacar, udah jarang gereja, katanya sibuk pacaran. Ada di sini yang kayak gitu? Gak ada ya, makanya datang gereja semua nih, hebat ya kan? Atau mungkin ada juga yang dulu doanya Tuhan berkati aku supaya naik jabatan, supaya aku punya usaha sendiri. Pas belum ada, terus aja doa, beriman, cari Tuhan. Tapi ketika itu semua udah didapatkan, udah naik jabatan, usahanya udah besar. Mulai jarang gereja, mulai jarang saat teduh di rumah. Katanya terlalu sibuk harus ngurusin pekerjaan. Banyak juga. Nah jangan sampai kita kayak gitu. Marilah kita jadi orang-orang yang berkatnya belum datang maupun sudah datang. Kita setia ikut Tuhan. Karena kita tahu yang paling berharga bukan sekedar berkatnya. Melainkan pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Kita sebut tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu yang pertama. Motivasi hati juga yang kedua yang seringkali salah yang kita miliki. Apa itu? Jawabannya adalah rasa takut. Coba semua katakan takut. Masih baru 20%. Coba sekali lagi. Katakan takut. Inilah masalah banyak orang juga. Banyak orang taat sama Tuhan cuman karena takut dihukum. Nanti kalau misalnya gua gak taat, gimana kalau tiba-tiba kerjaan gua gak diberkati? Gimana kalau gua gak taat, gua gak berbuat apa yang baik? Gimana kalau misalnya ternyata terjadi musibah-musibah di dalam hidupku? Cuman karena rasa takut. Atau mungkin ada juga yang takutnya sama neraka. Gimana kalau misalnya aku gak taat, gak berbuat baik, dan habis itu aku masuk neraka nanti? Taat sih, berbuat baik sih, tapi karena rasa takut. Saya kasih contoh kayak gini, misalnya ya, kamu punya teman. Terus teman kamu kasih kado ulang tahun. Coba ya misalnya, Pastor Jackie ulang tahunnya tanggal berapa? 28 apa? 28 April, dicatat ya teman-teman, 28 April. Misalnya Pastor Jackie dikasih yang namanya kado sama teman. Tapi temannya bilang gini, nih Jackie ambil buat kamu. Soalnya aku takut kalau gak kasih kamu kado ulang tahun, ntar kamu emosi, marah sama saya. Ini deh ambil deh, daripada lu marah mending gue kasih kado. Seneng gak? Kurang ya. Kita lebih seneng orang kasih kado karena sayang.
Kamu bestiku, kamu sahabatku, aku mau kasih yang terbaik buat kamu. Kita lebih senang, betul ya? Bukan karena rasa takut, sama Tuhan juga gitu. Kadang-kadang kita mungkin gak takut hukuman sih, tapi cuman takut apa kata orang. Dulu ya pas saya masih kecil, saya itu pernah nonton di TV, ada yang tahu televisi, tahu ya televisi ya? Televisi, habis itu ada acara namanya Suami-Suami Takut Istri. Pernah nonton gak? Ada? Oh pernah ya? Oh enggak ada ya, enggak pernah ya. Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Kalau yang pernah ketahuan umurnya ya. Jadi film ini atau acara ini lumayan unik. Kalau misalnya lagi ada istrinya, suaminya baik-baik semua. Wah bener semua, saleh semuanya. Tapi pas istrinya enggak ada, genit sama cewek-cewek lain. Ah, kurang lebih seperti itu, suami-suami takut istri. Banyak orang hari ini kayak gitu. Kita taat berbuat kebaikan, cuman pas lagi ada orang. Anggapannya kalau misalnya lagi ada pendeta di gereja, ngomongnya nggak pakai kata kotor. Tapi di luar gereja, udah kata kotor terus. Contoh lain, pas lagi ada orang tua di rumah, hidupnya kudus, nontonnya khotbah di rumah. Orang tua nggak ada, nontoninnya hal yang nggak benar di internet. Ini beberapa contoh aja. Tapi intinya kita sendiri tahu ya, apakah kita udah berintegritas atau belum. Integritas artinya gini, mau depan orang, gak ada orang, hidupnya sama, hidupnya benar. Because we live for the audience of one. Kita hidup untuk Tuhan. Kita tahu manusia mungkin gak lihat, tapi Tuhan matanya selalu melihat. Karena kita mau nyenengin hati Tuhan, makanya kapanpun, dimanapun kita lakukan apa yang benar. Ada amin? Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan lagi, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, makanya selalu bener bro, jangan diem ngaco lu bro. Nah jadi teman-teman kita harus termotivasi oleh yang namanya kasih, cinta, by love teman-teman. Nah teman-teman tahu gak sih bahwa kalau misalnya kita terdorong oleh kasih, artinya yang pertama kita itu melakukan apa yang benar, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Ada di dalam Alkitab waktu itu bangsa pilihan Tuhan, namanya bangsa Israel, dikasih tanah perjanjian. Dan mereka waktu itu beneran taat gak berjalan menuju tanah perjanjian? Taat gak jalan ke tanah perjanjian? Iya, itu yang mereka lakuin loh. Pas Tuhan suruh belok kanan, ya mereka belok kanan. Mereka disuruh Tuhan belok kiri, mereka belok kiri, mereka ikut. Di dalam perjalanan yang dipimpin Tuhan, mereka taat sih. Tapi kesalahan mereka apa? Di tengah mereka taat, mereka sambil mengeluh, sambil bersungut-sungut, sambil mengatakan Tuhan engkau jahat, engkau gak peduli sama kami. Makanya pada akhirnya yang nyampe tanah perjanjian cuman generasi baru plus Yosua dan Caleb. Generasi lama gak ada yang masuk ke dalamnya. Bukan karena tanah perjanjian gak disediakan. Melainkan di tengah ketaatan mereka menuju tanah perjanjian, mereka terus bersungut-sungut. Nah sama. Kalau kita beneran mau melakukan kebaikan di dalam hidup kita, buat Tuhan dan juga buat sama, maka jangan mengeluh lagi. Jangan bersungut-sungut. Bisa bayangin gak misalnya ya, coba ya para wanita. Kalau punya laki-laki, ini punya pacar, punya pasangan. Dia jemput kamu sih. Jauh-jauh misalnya ya, dari Kelapa Gading ke Kuningan misalnya. Dia jemput kamu, tapi setelah dia jemput kamu masuk dia bilang ini. Lu tuh kerja jauh amat sih, capek tau gak sih dari tadi macet gue, stres gue, misalnya kayak gitu. Seneng gak? Para wanita? Gak seneng ya? Kita kan lebih seneng pas kita disambut masuk, hai gimana, how's your day? Kan kayak gitu ya pengennya, bener gak? Bener ya? Nah sama, Tuhan juga pengen kita jangan mengeluh ketika melakukan kebaikan. Ada amin? Sampai ada yang dipukul tadi barusannya. Nah, kita lanjut lagi ya, yang selanjutnya. Nah jadi jangan mengeluh, itu yang pertama. Yang kedua kalau kita beneran sayang artinya kita juga cari tahu seleranya apa. Karena selera orang-orang bisa beda-beda loh teman-teman. Contoh ya misalnya saya punya teman saya ini misalnya nggak suka minum kopi. Ada yang suka kopi di sini? Suka kopi? Suka kopi? Coba nanya doang, nggak beliin, nanya doang. Ya misalnya ada yang suka kopi. Nah tapi kali ini teman saya tidak suka kopi. Dia tuh asam lambung, minum kopi bisa sakit. Anggap saya beliin dia kopi yang termahal, terbaik, terenak. Saya kasih buat dia, kira-kira diminum gak sama dia? Enggak lah, kan gak bisa minum kopi, gak suka. Tapi coba bayangkan kalau dia adalah seorang yang suka nge-gym,
suka olahraga, suka fitness, badannya berotot, dia punya six pack. Seperti banyak di antara kita hari ini, dia punya six pack. Dia sukanya minum susu protein misalnya. Terus kita beliin susu protein buat dia. Seneng gak kira-kira? Seneng lah, dia bilang, wah thank you so much. Ini dia yang gua cari. Kevin sama Michael pasti seneng. Kita bingung, siapa tuh Kevin Michael? Dia bilang, lu tahu ini bicep tricep gua Kevin Michael gitu mungkin kan. Seneng dia. Kenapa? Karena kita kasih yang sesuai selera dia. Nah pertanyaan gini, kan tadi katanya cinta Tuhan kan. Coba yang cinta Tuhan boleh lihat tangan-tangannya yang cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, tahu seleranya Tuhan gak? Banyak orang manusia hari ini berpikir seleranya Tuhan adalah duit, uang. Padahal kata Tuhan bukan uang yang aku cari. Kalau kita lihat kisah para rasul 1 ayat 8 dikatakan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi ternyata yang Tuhan mau adalah kita bersaksi. Ceritain tentang Tuhan kepada sesama supaya mereka juga kenal Yesus, diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus sebelum naik ke atas surga dia bilang jadikanlah seluruh bangsa murid. Artinya apa? Tuhan itu paling senang kalau kita kasih kado kepada dia berupa jiwa-jiwa yang dimenangkan. Orang-orang gak kenal Tuhan, kenal Tuhan. Orang-orang yang hidupnya ngaco dalam dosa berubah hidupnya benar karena kita melayani mereka. Baru Tuhan bilang thank you, aku senang pemberian kamu. Pertanyaannya teman-teman, sama ini kita udah 20 tahun. Yang gak tahu ya masing-masing beda. Anggap udah 20 tahun Kristen. Berapa banyak jiwa yang kamu menangkan? Kamu sendiri yang paling tahu loh. Kan ternyata banyak juga yang udah Kristen puluhan tahun. Tapi satu jiwa aja gak pernah dia menangkan dalam hidupnya. So how about you? Kalau kita beneran sayang sama Tuhan, ayo menangin jiwa. Bawa orang kenal sama Tuhan. Itu yang aku usahain di tengah pekerjaanku, aktivitasku. Aku bela-belain Tuhan, gimana ya caranya aku bisa sharing tentang Tuhan. Contoh, baru kemarin ada Chinese New Year ya, anggapnya Sinciaan waktu itu ngumpul sama keluarga. Sebelum pergi, ada yang rayain juga kemarin ada? Angpaunya banyak? Angpaunya banyak? Amin, amin tuh maksudnya iya atau enggak saya juga gak tahu. Nah jadi anggapannya waktu itu ketemu keluarga, sebelum ketemu saya doa dalam hati Tuhan, saya mau ketemu keluarga saya. Ada yang belum kenal Tuhan juga. Ada yang saya tahu hidupnya masih gak benar. Ada yang Kristennya masih KTP. Tuhan tolong pakai aku. Apa yang bisa aku katakan buat mereka di sana? Udah doa. Pas di sana ya udah. Sambil ngobrol, masukin dikit-dikit aja. Gimana bro kehidupan? Dia mulai cerita, aku mulai cerita. Ada kisah nih bagus nih, kesaksian tentang Tuhan. Aku sharing aja. Nanti dia mau percaya atau enggak ya terserah dia. Tapi setidaknya aku udah cerita, lakuin bagianku. Nah sama, kita juga kalau kita cinta Tuhan, kita menangin jiwa. Caranya gimana? Simple. Caranya cerita. Cerita kebaikan Tuhan. Daripada cerita gosip, ya enggak? Coba lihat kiri kanannya, muka-muka suka gosip atau suka bahas firman? Kiri kanannya. Bahas firman ya. Nah mulai hari ini, ayo kita pakai mulut kita, ceritain kebaikan Tuhan buat sama. Amin. Jadi yang namanya mengasihi, kita itu yang pertama, kita nggak mengeluh pas melakukan. Yang kedua kita cari seleranya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah all out. Coba semua katakan all out. Kasih yang terbaik, excellent. Tuhan Yesus bilang gini, kalau orang minta kamu jalan 1 mil, kamu melangkah sama dia 2 mil. Orang tuh bisa ngerasain loh, kita kasih yang terbaik atau asal-asalan. Orang bisa sadar, benar nggak teman-teman? Contoh ya. 1,5 bulan yang lalu pasangan saya ulang tahun. Coba semua katakan cie. Nah anggapannya saya cerita sedikit deh ya, pas ulang tahun saya kasih apa. Mau saya ceritain mau? Kalau nggak mau tetap saya cerita kok ya. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi waktu itu akhirnya saya jemput dia kan, naik mobil set gitu kan, nyampe depan rumahnya. Chat, udah nyampe nih gitu kan. Pas dia datang, saya udah di depan bukain pintu. Wih, dibukain pintu. Udah masuk, disetirin kan. Kita habis itu ke akuarium dulu. Ke akuarium ya, dibayarin akuarium, liatin ikan, si Nemo, Dory gitu kan. Kita udah lihat, 1 jam, 1,5 jam. Habis itu kita lanjut lagi, kita akhirnya ke Asta ya kan. Kita ke Jaksel, ke Asta gitu kan. Habis itu ke sana, kita beli kopi, dia suka kopi ya kan, minum kopi. Nah habis itu kita singkat cerita makan di restoran ya kan. Makan restorannya kita nggak yang murah-murah.
Kita cari yang terbaik ya kan, yang enak. Habis itu pas mau pesen, terserah kamu mau pesen apa. Biasa cuman satu porsi, kita hari ini beda. Apa aja? Mau pesen unagi, pesen. Sashimi, pesen. Pokoknya yang enak-enak, apa aja gitu kan. Keluar uangnya berapa waktu itu? Mahal, saya nggak perlu sebut, mahal gitu ya. Akhirnya nganterin pulang. Pas sudah dianterin pulang, pas saya lagi perjalanan nyetir pulang, dia chat aku. Thank you ya for treating me so well today. Beuh gitu ya. Nah, tapi intinya apa sih yang mau aku sampaikan? Karena aku sayang, aku kasih yang terbaik, betul ya? Bayangin kalau aku ceritanya gak kayak tadi, tapi ceritanya kayak gini. Aku bilang, hari ini aku gak usah jemput ya, kita langsung ketemu di lokasi. Terus dia yang ketemu di lokasi, kita ketemunya juga gak lihat akuarium, tapi aku bilang, ini lagi ada banjir di Kelapa Gading, kita datang aja yuk ke banjir Kelapa Gading, lihat ikan tuh ngapung-ngapung. Terus kita liatin banjir, habis itu kita makan gak di restoran, kita makannya itu aja di pinggir jalan, ada pecel lele 10.000, kita makan itu ya, misalnya kayak gitu. Menurut teman-teman, yang sayang sama nih wanita, yang tadi kisah sayang pertama, atau kisah yang barusan? Yang pertama atau yang barusan? Pertama tuh, teman-teman aja bisa nilai kan? Nah sama, ketika kita berbuat baik, melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita udah kasih yang terbaik belum untuk Tuhan? Kita yang paling tahu loh, kita kasihnya asal-asalan atau the best. Kita paling tahu dan Tuhan juga berasa. Makanya Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mulai hari ini jangan kasih yang asal-asalan buat Tuhan, tapi kita kasih yang the best. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, lakuin yang terbaik sis buat Tuhan. Jangan asal-asalan sis. Pemain keyboard boleh bantu aku. Jadi aku akan tutup dengan satu cerita terakhir ini teman-teman. Teman-teman akhir-akhir ini aku suka banget yang namanya belajar teologi dan juga sejarah. Dan teman-teman mungkin kita tahu waktu itu Tuhan Yesus dia pernah didakwa atau digugat oleh para pemimpin Yahudi. Dia hendak disalibkan teman-teman. Dan akhirnya Tuhan Yesus di atas podium itu dia bersama dengan gubernur dari Roma namanya adalah Pilatus. Dan kalau misalnya kita perhatikan, Pilatus itu terus mengatakan, Yesus, mereka nih lagi mendakwa kamu, mereka tuh lagi kasih gugatan kepada kamu. Kamu respon dong, kamu jawab dong. Pilatus terus berusaha buat Yesus ngerespon. Tapi kita tahu Yesus diem. Dia gak ngomong apa-apa. Saya baru tahu setelah mempelajari sejarah dan kultur budaya zaman itu, teman-teman. Ternyata zaman itu, di Roma ada peraturan kayak gini. Kalau seseorang didakwa dan dia diem aja, secara gak langsung dia lagi bilang, yes, akulah pelakunya. Yes, aku udah salah, gugatannya gak salah, semuanya benar. Tapi kalau orang ini respon, ya maka dia ada kesempatan untuk anggapannya ternyata orang ini benar dan gak salah. Jadi ketika Yesus gak ngomong apa-apa, seakan-akan Yesus lagi bilang, iya saya emang salah. Dan kenapa sih Pilatus ini terus ngajakin Yesus, kamu respon dong. Karena Pilatus ini, meskipun dia sebenarnya gak peduli sama orang Yahudi, dia tuh orang yang cinta keadilan si Pilatus ini sebenarnya. Makanya ketika Yesus dia tahu gak salah, tapi digugat kayak gini, dia tuh gatel, pengen banget lepasin Yesus. Makanya dia bilang, Yesus kamu ngomong, kalau kamu ngomong apa aja, aku tuh bisa bantu kamu sebenarnya. Tapi Yesus memutuskan dia gak mau ngomong sama sekali, dia diam aja. Dan itu yang membuat dia disalibkan. Makanya Yesus mengatakan gak ada seorang pun yang ambil nyawaku daripadaku. Aku yang serahin sendiri. Dan kenapa Yesus serahin nyawanya di atas kayu salib? Jawabannya cuma satu. Bukan karena dia salah. Dan juga bukan karena kita yang begitu layak diselamatkan. Melainkan dia mati di atas kayu salib. Karena dia mau menebus dosa-dosa kita. Karena dia sayang sama kita di tengah kegagalan-kegagalan kita. Inilah alasan kenapa kita ikut Tuhan Yesus. Mau taat dan melayani dia teman-teman. Bukan untuk dapat sesuatu lagi dari dia. Melainkan karena dia udah kasih yang terbaik. Yaitu nyawanya, tubuhnya dan darahnya. Kita tahu ada seorang namanya Petrus, dia gagal.
Petrus waktu itu dia nyangkal Yesus 3 kali ketika orang-orang bertanya, bukannya kamu murid Yesus? Dia bilang, enggak, siapa Yesus? Aku gak kenal. Karena dia nyangkal Tuhan Yesus, ayam berkokok, Yesus memandang dia, Petrus sadar dia udah gagal. Akhirnya Petrus dia kembali ke pekerjaan lamanya jadi nelayan, penjala ikan. Dia pikir, aku udah gagal, Tuhan udah gak bisa pakai aku. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia datang kepada Petrus. Dan dia kasih pertanyaan. Pertanyaan Tuhan Yesus, Simon, do you love me? Tuhan Yesus gak nanya, Petrus, kamu mau jadi orang yang disukai sesama gak? Petrus, kamu mau masuk surga gak? Petrus, kamu mau dapat berkat gak jadi orang kaya? Gak nanya itu, Yesus cuma nanya satu aja, diulang 3 kali. Do you love me, do you love me, do you love me? Kamu sayang gak sama aku? Karena jawaban inilah yang akan menentukan bagaimana keberlanjutan kehidupannya. Kita tahu pada akhirnya Petrus melayani Tuhan Yesus dengan setia sampai akhir. Dia kasih yang the best, dia all out, bahkan rela mati buat nama Tuhan. Alasan cuma satu, karena dia sayang sama Tuhan. Yang udah terlebih dahulu sayang sama dia yang udah pernah gagal. Sama. Teman-teman, hidup kita, masa depannya, apa yang akan kita lakukan sehari-hari, ditentukan oleh jawaban kita ke pertanyaan ini. Do you love God? Do you love Jesus? Kalau kamu beneran sayang sama Tuhan, kamu bakal lihat hidup kamu pasti akan melakukan kebaikan. Kamu pasti akan nolong orang, menangin jiwa-jiwa. Kamu pasti setia sampai akhir. Mau berkatnya datang ataupun belum datang, kita setia. Karena satu hal, kita sayang sama Tuhan yang udah terlebih dahulu sayang sama kita. The choice is yours. Amin. Jadi kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita tutup mata, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan udah ingetin kami kembali bagaimana hidup kami harusnya termotivasi oleh satu hal ini, yaitu kasih. Kami mengasihi karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Di tengah titik terendah kami, di tengah kesalahan, kegagalan, dosa-dosa kami, Engkau yang paling tahu Tuhan. Tapi kalau Engkau sudah mau mengampuni dan berkati kami di tengah kegagalan kami hari ini juga mau memutuskan untuk sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Kami mau mulai melayani, mulai jadi berkat. Tidak dengan mengeluh tapi dengan bersyukur. Tidak memberikan yang asal-asalan tapi memberikan yang terbaik. Kami mau memenangkan jiwa seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau hidup benar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan. GBI Wow untuk CG ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkati pribadi lepas pribadi. Agar kami semakin mengenal Tuhan, semakin intim sama Tuhan, semakin tahu isi hati Tuhan. Dan ubah kami Tuhan, supaya kami semakin siap jadi garam, jadi terang. Jadi perpanjangan kaki dan tangan Tuhan, kemanapun kami pergi, ke kampus kami, ke sekolah kami, ke tempat kerja kami, biarlah orang-orang diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sangat indah, Kau sangat luar biasa. Dan kami mau declare lagi hari ini sama-sama bahwa Jesus Christ, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati. God bless you.